Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Hai, perkenalkan, aku Resti. Di sini aku akan membahas buku ya. Setiap buku adalah sebuah makhluk hidup yang unik, lahir dari imajinasi penulis dan diberi kehidupan oleh tangan-tangan kreatif para editor. Seperti halnya seorang ahli bedah yang memahami setiap inci tubuh manusia, seorang editor memiliki peran yang krusial dalam memahami dan merawat anatomi buku untuk memastikan bahwa karya tersebut berfungsi optimal dan memberikan dampak yang diinginkan. Pertama-tama mari kita bahas kulit buku, yaitu sampulnya. Seperti halnya manusia yang memerlukan pakaian untuk melindungi tubuhnya, buku juga memerlukan kulit yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Editor berperan sebagai perancang mode, memilih desain yang mencerminkan esensi karya dan menarik audiens yang tepat. Dengan kecermatan dalam pemilihan warna, font, dan ilustrasi, editor menciptakan kesan pertama yang tak terlupakan. Masuk ke dalam tulang belakang buku, kita menemui struktur naratif dan urutan informasi yang diorganisir. Sebagaimana tulang belakang mendukung tumbuh, penyusunan yang baik mendukung kelancaran alur cerita. Editor berperan sebagai ahli ortopedi kata-kata, memastikan bahwa setiap bab, setiap paragraf, dan setiap kalimat memiliki posisi yang tepat, membangun fondasi kuat untuk membawa pembaca melalui perjalanan yang mengesankan. Jantung dan otak buku terletak pada isinya. Inilah esensi dari karya tersebut. Seorang editor bertanggung jawab untuk merawat kesehatan jantung dan otak ini, memastikan bahwa pesan penulis disampaikan dengan jelas dan penuh daya tarik. Mereka memeriksa kesesuaian gaya bahasa, konsistensi karakter, dan keberlanjutan plot, seperti seorang dokter yang memeriksa denyut nadi. Editor memastikan bahwa setiap halaman memainkan perannya dalam memelihara fasilitas buku. Selain itu, darah buku adalah bahasa yang digunakan. Seorang editor bertindak sebagai hematolog kata-kata, memeriksa setiap unsur linguistik untuk memastikan keseimbangan yang tepat. Mereka menganalisis tata bahasa, kosakata, dan gaya penulisan untuk menciptakan harmoni yang membuat karya tersebut hidup dan mengalir seperti darah yang mengalir dalam pembuluh darah. Ketelitian seorang editor juga sangat dibutuhkan dalam mata buku, yakni peninjauan akhir sebelum karya tersebut disajikan kepada dunia. Sebagaimana seorang ahli optometri, editor memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang melewati tanpa dikoreksi, baik itu kesalahan ketik, tata letak yang buruk, atau kesalahan fakta yang dapat merusak reputasi buku. Demikian hubungan antara tugas dan tanggung jawab sebagai editor dengan anatomi buku. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja sih hal-hal yang lebih rinci daripada anatomi buku dan tugas editor sehubungan dengan keduanya saling berkaitan. Kali ini saya akan membahas materi dari buku edit linguistik bab 7 dan bab 8 tentang anatomi dan peran sebagai editor. Baik, sekarang di sini saya sudah mempunyai dua buku yang akan kita review berkaitan dengan pembahasan anatomi buku. Jadi, buku pertama adalah buku Boyman. Ini adalah buku materi-materi tentang pramuka ya. Di dalamnya ada beberapa gambar. Nah, sedangkan satu buku lagi adalah buku saya, yaitu Antologi Cerpen. Oke, mari kita bahas dari yang pertama. Anatomi, seperti yang dibahas di awal tadi oleh saya. Yang pertama dibahas adalah anatomi buku tentang cover. Jadi anatomi buku itu ada cover depan, cover punggung, cover belakang, dan lidah cover. Seperti halnya kita tahu, ini adalah cover depan. Sedangkan ini adalah punggung cover. Dan ini adalah cover belakang. Sedangkan yang dimaksud dengan lidah cover yaitu biasanya ada satu halaman buku yang pertama yang ada seperti pembatas buku seperti ini, tetapi masih menyambung di antara cover depan atau cover belakang. Nah, sepertinya biasanya seperti itulah yang disebut lidah cover. Nah, selanjutnya
Mari kita masuk ke halaman pendahuluan atau preliminaris. Di dalam preliminaris atau kita sebut halaman bagian pendahuluan, dalam beberapa buku itu berbeda-beda, tidak semuanya sama ya. Namun ada hal juga, ada yang wajib dan ada yang tidak. Contohnya yang pertama, ada halaman Prancis. Halaman Prancis itu adalah halaman yang ini. Dia hanya ada judulnya saja tanpa menyebutkan penulisnya siapa. Sedangkan kalau di halaman cover itu ada judul tapi ada juga penulisnya di bawah atau di atas buku. Nah, untuk perbandingan keduanya juga sama. Ini adalah halaman Prancisnya. Yang kedua, ada judul utama, halaman judul utama. Nah, sama ya. Ini adalah halaman judul utama. Hampir sama seperti halaman Prancis, tapi halaman Prancis itu tidak dituliskan sama penulisnya. Jadi ini adalah halaman Prancis. Namun halaman judul utama juga hampir seperti ini, namun biasanya ada penulisnya gitu ya. Nah, yang ini adalah halaman utama. Ini judul dan ada penulisnya juga. Yang kedua, tentunya ketika kita mencetak sebuah buku, ada hak yang kita peroleh, yaitu hak cipta atau copyright. Dimana ketika kita menciptakan buku, ada hak yang tidak boleh diplagiarisme oleh orang lain. Nah, inilah halaman copyright atau plagiarisme. Biasanya berisi undang-undang dan ya, ini adalah contoh halaman copyright. Yang selanjutnya adalah ada halaman persembahan, halaman sambutan, dan kata pengantar. Kenapa sih ketiganya? Apakah harus ada atau tidak halaman prakata juga ya? Sebenarnya kalau kita sering melihat buku-buku itu kebanyakannya itu kata pengantar ya yang adanya tuh. Sebenarnya yang paling wajib di antara semuanya itu adalah prakata. Kenapa? Karena prakata itu adalah pesan yang penulis sampaikan langsung terhadap apa yang ada pada isi buku ini. Nah, ini contohnya prakata. Jadi buku ini ada ya prakatanya. Kita lihat juga apakah ada kata pengantarnya atau kata sambutan. Tidak ada. Coba kita lihat di buku satu lagi. Nah, kalau ini ada kata pengantarnya. Seperti itulah kekurangan setiap buku. Jadi tidak semua buku itu isinya sama. Namun hal yang paling wajib adalah prakata. Karena kalau kata pengantar itu review dari orang-orang terhadap buku apa yang isi buku yang kita baca itu. Atau pada beberapa kasus pada buku ilmiah biasanya bukan hanya prakata dan kata pengantar, tapi ada juga kata pendahuluan. Yang terakhir, di dalam bagian halaman pendahuluan itu ada daftar isi. Pastikan semua buku yang kalian punya ada daftar isinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada daftar isinya. Daftar isi. Nah, selanjutnya ada halaman isi buku. Ada apa aja sih? Ada judul bab, judul subbab, ada penomoran bab, ada paragraf, dan ada juga penomoran teks, perincian, kutipan, ilustrasi, tabel, grafik, dan judul latar. Kalau judul subbab, penomoran, paragraf kita semuanya udah tahu ya. Judul bab pasti setiap buku tuh ada judulnya, misalkan yang ini judulnya. Nih, ini judulnya nih gede. Atau yang ini boleh kita sebut judul, sedangkan yang ini subjudul. Nah, tentu saja kalau penomorannya udah ada ya di sini, di halaman yang bawah.
paragraf tentu aja isinya pasti ada paragrafnya, atau kalau buku ilmiah pasti ada beberapa kutipan. Nah, ada juga ilustrasi. Kalau buku yang satu ini mungkin tidak ada ilustrasi apapun, isinya hanya teks biasa ya, paragraf. Namun buku yang satu ini terdapat beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan isi buku ini. Contohnya ada ilustrasi lambang atau lambang gerakan pramuka, atau juga ada ilustrasi aba-aba dalam berbaris seperti ini. Nah, ini tuh termasuk ke dalam isi buku. Sama halnya dalam isi bagian, isi buku juga tidak semuanya sama ya. Nah, masih banyak halaman isi buku. Selain judul-judulan dan penomoran, ilustrasi, ada juga yang biasanya menggunakan tabel atau inisial atau juga catatan kaki. Jika biasanya ada istilah-istilah yang masuk ke dalam buku ini. Catatan kaki itu biasanya yang di bawah. Untuk catatan kaki itu contohnya seperti di novel kumpulan puisi Seno Bumira Aji Dharma. Di sini tuh di paragraf yang ini tuh ada kata-kata gorong-gorong bumiku yang terkasih, di atasnya ada angka 5 dan di bawahnya itu ada catatan 5 itu Subagio Sastrowijowo Warjojo, manusia pertama di angkasa luar. Nah, jadi ini nih yang di bawah ini yang disebut catatan kaki. Jadi di atasnya ada biasanya ditandai dengan huruf kecil, huruf yang diperkecil, di bawahnya baru dikasih penjelasan. Nah, seperti itu biasanya catatan kaki. Selanjutnya ada halaman penyudah atau penutup. Tentu saja ada catatan penutup, daftar istilah, lampiran, indeks, glosarium, daftar pusaka, dan yang tidak ketinggalan adalah biografi. Di setiap buku yang kita temui tentu saja ada penulisnya, dan penulisnya itu sedikit menggambarkan kehidupannya di belakang. Pada contoh antologi yang ini, biografinya itu ditulis di belakang terakhir berbarengan. Biografi. Sama halnya dengan buku yang ini dan buku yang ini, semuanya ada biografinya. Nah, seperti itulah anatomi yang bisa kita bahas untuk saat ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya, tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab editor. Nah, kamu tahu gak sih sebenarnya buku atau media massa yang terkirim ke kita itu dicetaknya itu tidak semata-mata langsung cetak, tetapi melalui beberapa proses juga. Nah, kebetulan saya sudah mengikuti jurnalis camp ya, videonya bisa ditonton mungkin di sini. Dari sana dapat saya simpulkan bahwa editor sangat berperan penting terhadap buku-buku yang si penulis itu ciptakan. Nah, apa sih hubungannya? Jadi di dalam editor itu ada jenjang karir editor. Yang pertama itu ada provider, copy editor, ada editor. Editor juga tidak cuma satu ya. Ada editor akuisisi, ada pictorial editor, ada reg editor, dan ada senior editor, ada managing editor, dan chief editor. Nah, kesemuanya yang saya sebutkan itu mempunyai tahapan dan tugasnya masing-masing di dalam sebuah percetakan ataupun sebuah publikasi media massa. Jadi, ketika seseorang ingin meloloskan untuk publis, baik itu media massa ataupun buku cetak, mereka harus
melalui beberapa tahapan si para editor itu. Jadi tidak semata-mata langsung satu editor untuk semuanya gitu. Ada yang hanya editor ke tata bahasaannya, tata letaknya. Ada juga seperti yang tadi saya sebutkan, ada editor akuisisi, ada pictorial editor, ada rec editor. Jadi semuanya itu mempunyai bagiannya masing-masing. Nah, apa sih hubungannya editor sama pihak lain? Kalau dengan pengarang kan ada ya orang yang mungkin punya ide nih, punya suatu ide yang cemerlang, tapi dia tidak bisa menuangkannya. Nah, seperti itulah editor mencari seorang pengarang, mencari seorang yang mempunyai ide. Nah, sedangkan apa sih hubungannya editor dengan penulis? Nah, sama halnya dengan pengarang, si penulis pun juga ketika dia sudah punya ide, dia bisa menuliskannya. Tetapi tidak semua penulis mempunyai keahlian ganda menjadi editornya. Tidak semua penulis mempunyai keahlian untuk memperbaiki kata-kata atau kalimat-kalimat yang telah ia buat. Tentu saja si penulis ini masih perlu kritikan dari seorang editor, bukan untuk mengkritik si idenya, tetapi untuk memperlihatkan apakah ada yang salah terhadap tulisannya atau tidak. Nah, sedangkan hubungan editor dengan manajer produksi adalah editor akan tahu seberapa kuatkah buku ini atau media ini untuk layak cetak atau untuk layak produksi. Nah, makanya editor dan manajer produksi itu sangat berhubungan. Yang selanjutnya ada editor yang berhubungan dengan desainer dan ilustrator. Kenapa? Karena sebagai seorang ilustrator, dia tidak tahu apa isi bukunya itu. Sedangkan seorang editor, dia tahu apa yang ada di dalam isi buku itu. Contoh misalnya, seorang editor tahu kalau buku yang akan dia terjunkan itu buku anak-anak, maka dia bisa mengarahkan desainer dan ilustrator itu untuk menciptakan suasana cover yang lebih berwarna, mungkin yang fontsnya bisa terlihat jelas dibaca oleh anak-anak, seperti itu. Yang kelima ada hubungan editor dengan layouter. Kenapa sih editor masih juga berhubungan dengan layouter? Karena editor juga yang mempunyai atau yang mengetahui kohensi dan koherensi di setiap bukunya, sehingga si layouter tahu nih letaknya pemangkasan ataupun pemberhentian di sebelah mana. Nah, selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Sebagai editor juga, karena sekali lagi dia tahu isi bukunya itu apa, dia bisa mengarahkan pemasaran dan promosi itu bisa ke arah yang mana. Apakah buku ini untuk anak-anak atau apakah buku ini untuk orang dewasa. Sebenarnya tugas umum editor itu ya mengedit ketetabahasaan, menyiapkan struktur, masih banyak lagi. Namun sekianlah yang dapat saya sampaikan terhadap tugas editor dan juga hubungannya terhadap anatomi buku. Saya Resti Suparti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B1 dengan NIM 2221001. Pamit undur diri, semoga bermanfaat.